Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman washrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat. Banyak sekali nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat untuk menikmati hidup hingga umur kita sekarang. Apakah kita masih dalam usia yang masih muda ataukah sudah usia yang cukup tua? Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Syukur alhamdulillah dengan pusaka dan warisan yang beliau tinggalkan. Yang pertama tentunya adalah Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi kita. Dan yang kedua tentunya adalah hadis atau sunnah yang diajarkan oleh beliau yang sampai kepada kita, apakah itu dalam bentuk perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, pada saat ini kita akan membicarakan tentang kemaslahatan ekonomi dalam Al-Quran. Berbicara tentang kemaslahatan ekonomi, kita perlu berdasar dulu kepada ayatnya. Merujuk dulu kepada ayat ke-77 surah Al-Qasas yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Pada dasarnya di dalam ayat membicarakan tentang kemaslahatan. Tapi ada hal penting yang perlu kita ketahui, bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan perlu ada keseimbangan antara ukhrawi dan duniawi. Perlu ada keseimbangan kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Kehidupan di dunia tentu menjadi pedoman utama, tapi tidak kalah pentingnya kehidupan akhirat adalah tujuan yang paling final, tujuan yang paling penting di antara tujuan-tujuan yang lainnya. Makanya di dalam ayat dikatakan bahwa kita harus mencari kehidupan untuk kehidupan akhirat terlebih dahulu. Di dalam ayat dikatakan Allah memerintahkan wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Ada kalimat perintah di situ. Carilah apa yang ada untuk kampung akhirat, untuk persiapan di akhirat. Silahkan cari apapun untuk persiapan di akhirat. Tapi kemudian diingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan bahagianmu di dunia. Jadi akhirat memang utama, tapi dunia juga tidak boleh ditinggalkan. Dalam artian keduanya harus tetap seimbang. Cari akhirat juga harus dengan melakukan apa yang ada dunia. Dunia menjadi loncatan untuk mendapatkan bekal di akhirat. Maka di sini ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Untuk mendapatkan bahagian di dunia atau untuk melakukan kegiatan kita di dunia sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, wala tansa nasibaka minad dunya. Salah satu diantaranya adalah tentu dengan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini adalah kegiatan yang
sering kita lakukan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur hingga kita tidur lagi, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kalau dalam ilmu ekonominya tentu disebutkan ada kegiatan namanya produksi, ada kegiatan namanya konsumsi, ada namanya kegiatannya distribusi. Nah, ini semua kita lakukan walaupun penyebutan kita keseharian berbeda. Kalau produksi sederhananya kita sebut dengan bekerja. Kalau konsumsi sederhananya kita sebut dengan kebutuhan makan, kebutuhan pangan, sandang dan papannya. Nah, kalau distribusi ini sederhananya kita berbagi dengan orang lain. Apakah itu dalam bentuk zakat, ataukah dalam bentuk infak, sedekah, atau sumbangan-sumbangan yang kita berikan secara sukarela kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kegiatan-kegiatan ekonomi ini tentunya harus ada tujuannya. Dalam agama itu disebut dengan maslahah atau maqasid. Nah, kalau maqasid ini mungkin bukan familiar di telinga kita. Yang familiar tentunya adalah maslahah. Nah, kita sering menyebutkan kata maslahah seperti yang disampaikan tadi. Kita rujuk kepada Al-Quran, ternyata maslahah ini disebutkan sebanyak 108 kali di dalam ayat. Memang penyebutannya dalam konteks yang berbeda-beda. Ada kalanya maslahah itu merupakan bermakna baik, atau dalam kata solah ya, artinya baik. Tapi dalam konteks ayat lain, maslahah ini merupakan lawan dari kata fasad. Fasad artinya rusak. Jadi lawan dari kata rusak tentunya adalah yang bagus atau yang baiknya. Nah, maslahah juga bisa dimaknakan seperti itu kalau kita melihat dari teks ayat yang lain. Kemudian kata lainnya di dalam Al-Quran, maslahah ini juga merupakan lawan dari kata sayyi'ah. Nah, sayyi'ah yang dimaknakan itu adalah buruk. Jadi maslahah itu adalah perbuatan yang baik, sementara sayyi'ah adalah hal-hal yang buruk. Nah, ini teks ayat yang menyebutkan terkait dengan maslahah. Nah, maslahah ini kalau kita lihat dalam beberapa kitab tafsir, ini terkait dengan perbuatan. Nah, perbuatan siapa sajakah itu? Ya, ternyata bukan hanya perbuatan manusia, tetapi juga disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah perbuatan Allah. Nah, jadi perbuatan manusia itu adalah disebut juga dengan maslahah, perbuatan baik, tapi juga perbuatan Allah disebutkan juga maslahah. Perbuatan Allah itu adalah perbuatan yang baik. Nah, namun kalau kita lihat lebih detail lagi ke perbuatan manusia, ada juga dua makna yang muncul di situ. Maslahah untuk dalam makna perbuatan baik, yang itu arahnya adalah untuk individu. Kalau bahasa kerennya sekarang orang menyebut kesalehan individu. Nah, kesalehan individu bagaimana dia bisa melakukan hal-hal yang baik yang itu memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, kita membangun tempat yang mungkin itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain misalnya. Atau bahkan mungkin kita menanam suatu tanaman, entah misalnya kita nanam buah di halaman rumah kita, ya, tidak hanya manfaatnya untuk diri kita, tapi suatu waktu kita bisa memberikan manfaat dari mangga itu untuk orang lain. Misalnya mereka bisa memakan mangga itu, ya tapi tetap tentu dengan izin dari si pemiliknya. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri. Atau bahkan misalnya sederhana yang paling mudah, perbuatan baik kita yang itu juga memberikan manfaat bagi orang lain. Ini sederhana dan kelihatan sepele. Misal lampu di halaman atau di teras rumah kita. Nah, kalau yang terlihat kan itu hanya untuk menerangi halaman rumah kita, menerangi rumah kita. Tapi ternyata efeknya ketika di halaman kita itu sudah terang dan juga itu akan menerangi jalan. Nah, ini juga akan memberikan manfaat bagi orang lain sehingga mereka bisa melewati jalan di depan rumah kita itu tanpa harus terganggu atau mungkin terjatuh karena ada benda-benda lain yang menghalangi. Nah, ini bentuk manfaat atau kemaslahatan individu
yang itu kita lakukan sendiri dan memberikan manfaat bagi orang lain. Ada lagi dia dalam konteks namanya kesolehan sosial. Nah, kita melakukan perbuatan baik dan itu manfaatnya adalah untuk orang banyak. Atau bahkan kita melakukan perbuatan baik bersama-sama dan itu juga bermanfaat untuk orang banyak gitu. Jadi ada dua bahagian dari maslahah itu sendiri. Kita masuk ke kemaslahatan secara ekonomi sebagaimana yang disampaikan di awal tadi. Ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan yang menunjukkan kemaslahatan ekonomi tersebut. Pertama, dalam kegiatan ekonomi itu tidak boleh melakukan sesuatu yang bersifat ilegal. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran disebutkan batil, salah satu diantaranya itu disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Orang-orang beriman diingatkan untuk tidak melakukan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, memakan di sini tentu maknanya bukan hanya memakan, memasukkan sesuatu ke dalam mulut, tetapi juga dalam konteks mengambil hak orang lain atau menggunakan hak orang lain tanpa ada izin. Nah, inilah yang disebut dengan, kalau dalam bahasa hukumnya disebut dengan ilegal, dalam bahasa Al-Quran disebutkan dengan batil. Ada juga memakan harta orang lain, itu yang dibolehkan. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan, surah An-Nisa tadi disebutkan itu adalah tijaratan an taradim minkum. Nah, ini salah satu opsi memakan harta orang lain yang dibolehkan, yaitu dengan cara berdagang dengan adanya landasan suka sama suka. Si penjual suka dengan harga yang sudah ditawarkan oleh si pembeli juga sudah cocok dengan barang, sudah cocok dengan harga yang ditawarkan. Kemudian terjadilah kesepakatan atau akad atau transaksi antara si penjual dengan si pembeli. Ya, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, tidak ada penipuan, tidak ada ketidakjelasan, tidak ada kecurangan di dalamnya. Nah, yang seperti ini boleh dilakukan dan ini termasuk memakan harta orang lain yang dibolehkan, yang tidak masuk dalam praktek yang ilegal tadi. Prinsip yang kedua adalah prinsip pemerataan dan berbasis keadilan, berbasis masyarakat. Nah, pemerataan yang dimaksud di sini kalau dalam bahasa Al-Quran itu tujuannya adalah untuk kesejahteraan. Ini disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Saya sampaikan potongannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Nah, di dalam bahasa Al-Quran disebutkan supaya harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya yang ada di antara kamu. Artinya apa? Perlu adanya pemerataan kesejahteraan, pemerataan pendapatan di kalangan umat Islam. Jadi jangan jadi orang kaya sendiri. Nah, perhatikan ada orang-orang di sekitar kita yang masih belum berkecukupan. Dan kita punya kewajiban untuk memberikan atau memberikan bantuan kepada mereka. Memberikan sesuatu kepada mereka supaya juga mereka berubah nasibnya. Yang awalnya miskin bisa menjadi kaya. Kalaupun tidak bisa dihilangkan miskin itu seluruhnya, setidaknya itu bisa diminimalisir atau bisa dikurangi. Nah, jangan sampai jomplang antara kaya dan miskin. Banyak orang kaya tapi orang miskinnya juga lebih banyak lagi dibandingkan orang kaya. Kemudian prinsip yang ketiga itu adalah terkait dengan keadilan. Nah, dalam bahasa Al-Quran adil ini disebutkan dengan dua kata. Pertama ada kata adlun, yang kedua ada kata qistun. Nah, kalau qistun ini lebih maknanya adil tapi lebih kepada hukum, penetapan hukum. Sementara kata adlun atau adil yang disebutkan di dalam Al-Quran itu konteksnya sangat luas, maknanya sangat luas, termasuk diantaranya
dalam berbagai aspek itu masuk makna adil ke dalamnya, tidak hanya dalam konteks hukum. Bahkan kalau di dalam Al-Quran itu dibahasakan untuk kasus poligami misalnya, atau untuk toleransi antar umat beragama, nah, pergaulan antar umat beragama, dan kemudian juga masalah yang paling sensitif seperti talak juga disebutkan dengan kata adil. Nah, ini semua mencakup ke berbagai aspek. Nah, hal ini penting juga karena di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Nah, ketika kita memperhatikan prinsip keadilan yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan ekonomi, maka itu akan lebih membuat kita dekat untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, prinsip yang terakhir adalah prinsip kesederhanaan dan prinsip memperhatikan kehalalan dan kebaikan dari apa yang kita manfaatkan. Paling jelas ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ketika diingatkan, Allah mengingatkan kepada manusia agar mengkonsumsi kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib, halal dan baik. Nah, perhatikan bahwa apa yang kita manfaatkan, apa yang kita makan adalah sesuatu yang halal, adalah sesuatu yang itu sudah jelas di dalam Al-Quran disebutkan itu boleh untuk dikonsumsi, boleh untuk dimakan. Nah, baik dalam cara mendapatkannya ataupun dalam cara mengolahnya. Hal penting juga yang menjadi perhatian bagi kita adalah kata thayyibnya, baik. Nah, baik ini bukan hanya baik untuk dilihat, baik untuk dipandang, tetapi yang menjadi hal penting di situ, sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir oleh ulama-ulama tafsir, disebutkan bahwa makna baik itu adalah bergizi, bermanfaat untuk tubuh. Ini beberapa prinsip penting yang harus kita perhatikan untuk mewujudkan kemaslahatan ekonomi sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.